Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rizky Ramadan dari kelas 10 IPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria adalah sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata archaio yang berarti kuno. Archaebacteria merupakan organisme tertua yang hidup di bumi. Archaebacteria hidup dengan lingkungan ekstrim yang diduga lingkungan kehidupan awal di bumi. Archaebacteria disebut juga dengan bakteri purba. Archaebacteria adalah organisme yang metabolisme energi khasnya membentuk gas metana atau CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida atau CO2. Archaebacteria bersifat anaerobik dan kemosintetik. Nama Archaebacteria dengan awalnya yang berarti kuno menunjukkan bahwa ini adalah kelompok yang sangat tua. Archaebacteria adalah kelompok bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, namun membran plasmanya mengandung lipid. Archaebacteria ini hidup di lingkungan yang ekstrim. Archaebacteria terdiri dari bakteri-bakteri yang hidup di tempat-tempat kritis atau ekstrim, misalnya bakteri yang hidup di air panas, bakteri yang hidup di tempat kadar garam tinggi, dan bakteri yang hidup di tempat yang panas atau asam, di kawah gunung berapi, dan di lahan gambut. Jenis Archaebacteria meliputi organisme autotrof dan heterotrof. Jenis-jenis Archaebacteria adalah sebagai berikut. Bakteri termoacidofil. Yang kedua, Halobacterium. Yang ketiga, bakteri metagen. Ciri-ciri Archaebacteria: 1. Bersifat anaerob. 2. Mampu hidup di tempat yang kotor. Dan halofil ekstrim, saluran pencernaan manusia atau hewan, lingkungan beragam, termoplastik, pada suhu tinggi atau lingkungan asam, tempat sampah. Yang ketiga, menghasilkan gas metan dari sumber yang sederhana. Yang keempat, dinding sel yang bukan merupakan peptidoglikan. Yang kelima, mikroskopik. Yang keenam, bersifat uniseluler atau prokariotik. Yang ketujuh, hidup dengan soliter atau koloni. Yang kelima, bentuk yang bervariasi seperti spiral, bulat, batang, dan tidak beraturan. Yang kesembilan, bereproduksi dengan membentuk tunas, membelah diri, dan secara aseksual atau fragmentasi. Yang kesepuluh, untuk ukuran Archaebacteria yakni 0,1 hingga 15 mikron. Yang ke-11, pada Archaebacteria memiliki dinding sel. Dinding sel terdiri dari polisakarida dan protein, bukan peptidoglikan. Yang ke-12, Archaebacteria ialah organisme uniseluler prokariotik atau tidak memiliki nukleus dan membran inti sel. Yang kedua, pengertian Eubacteria. Secara umum, pengertian Eubacteria atau bakteri adalah organisme uniseluler atau bersel satu dengan tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik. Untuk umumnya tidak berklorofil pada dinding selnya. Istilah Eubacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata eu yang berarti sejati. Eubacteria meliputi sebagian besar organisme prokariotik yang hidup dimanapun atau kosmolipid. Eubacteria disebut juga dengan bakteria atau bakteri. Istilah bakteri berasal dari bakterion yang artinya batang kecil. Pertama kali bakteri ditemukan pada tahun 1674
oleh seorang ilmuwan Belanda yaitu Antonie van Leeuwenhoek yang juga seorang penemu mikroskop lensa tunggal. Istilah bakteri diperkenalkan oleh Ehrenberg pada tahun 1828. Ilmu yang mempelajari bakteri disebut dengan bakteriolog. Eubacteria adalah organisme bersel tunggal mikroskopis. Eubacteria kadang-kadang disebut sebagai bakteri sejati. Membedakannya dari Archaeobacteria, organisme yang serupa dengan beberapa perbedaan genetik dan gaya hidup yang signifikan. Sebagian besar organisme yang kita anggap sebagai bakteri adalah Eubacteria. Dari sepupu Archean, mereka lebih memilih hidup di lingkungan yang ekstrim seperti pembangkit listrik tenaga nuklir dan ventilasi hidrotermal. Dalam rangka untuk menyelidiki definisi Eubacteria, pertama-tama perlu untuk membahas detail dari klasifikasi ilmiah. Eubacteria berada di jantung perdebatan serius dalam klasifikasi ilmiah yang berbentuk kembali hierarki tradisional atau kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Awalnya Eubacteria dianggap bagian dari kerajaan Prokaryota, kadang-kadang disebut Monera, bersama dengan kerabat mereka yang Archaebacteria. Organisme prokaryotik seperti bakteri terutama ditentukan oleh ketiadaan inti sel. Hal ini membuat mereka berada dari evolusi organisme hidup lainnya dan telah menyebabkan sejumlah adaptasi yang inovatif. Banyak prokaryota juga bersel tunggal, meskipun hal ini tidak selalu merupakan persyaratan untuk keanggotaan pada kerajaan ini. Selain kerajaan prokaryota, ahli biologi juga mengklasifikasikan organisme dalam animalia, fungi, plantae, dan protista. Nama yang akrab bagi kerajaan Eubacteria ialah bakteri yang sejati. Mereka memiliki peran yang tak terhitung jumlahnya, termasuk dekomposisi dan daur ulang, nutrisi, pencernaan, dan penyakit. Ciri-ciri umum Eubacteria adalah sebagai berikut. Umumnya tidak berklorofil, bentuk yang bervariasi, tidak memiliki membran inti atau prokaryotik, berukuran antara 1 sampai dengan 5 mikron. Hidupnya secara parasit atau bebas, bersifat uniseluler atau bersel satu. Eubacteria ialah organisme uniseluler prokaryotik. Eubacteria dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan atau gula dan protein. Ukuran tubuh Eubacteria sekitar 1 sampai 5 mikron. Eubacteria berkembang biak dengan cara membelah diri, konjungsi, transformasi, dan transduksi atau perpindahan sebagian materi genetika melalui perantara virus. Eubacteria dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding sel membentuk kapsul. Ada Eubacteria memiliki flagel. Ada juga Eubacteria yang tidak memiliki flagel. Pada Eubacteria ada yang memiliki klorofil. Ada pula Eubacteria yang tidak berklorofil. Eubacteria sering terlibat dalam hubungan simbiosis dengan organisme lain. Ini merupakan interaksi yang erat antara dua spesies yang berbeda. Contoh dari hubungan simbiosis antara bakteri yang hidup dalam usus kita dan membantu kita untuk mendapatkan nutrisi yang kita butuhkan, serta bakteri yang memperbaiki nitrogen dari atmosfer sehingga tanaman dapat menggunakannya, dan untuk dampak negatif pada bakteri ini terhadap kehidupan kita ialah bahwa mereka bertanggung jawab
untuk sekitar setengah dari semua penyakit manusia. Hal ini karena beberapa bakteri menghasilkan racun yang dapat membahayakan organisme lain. Untungnya kita dapat menggunakan antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri. Antibiotik bekerja dengan membunuh bakteri, namun mereka harus khusus untuk beberapa jenis bakteri dan digunakan dengan benar. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.